Korupsi, korupsi, korupsi. Setiap masa tiada henti membicarakan tentang korupsi. Malah sekarang semakin merajalela. Kondisi rakyat kecil yang bahkan masih sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tak lantas membuat para koruptor merasa iba. Malah setiap kesempatan mereka manfaatkan untuk mengumpulkan pundi-pundi uang yang mereka pakai untuk foya-foya. Amanah sebagai pelayan publik, melayani masyarakat sepenuh hati, hanya tinggal janji manis belaka yang penting hidup mereka happy. Kabar jutaan, ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan uang negara dikorupsi sudah menjadi topik utama obrolan sehari-hari masyarakat. Mirisnya, generasi muda dihadapkan pada kenyataan pahit ini. Bagaimana jika nanti mereka kembali mengulang kejahatan luar biasa ini? Dengan dalih, mereka dulu juga melakukannya. Aku cuma mengambil sedikit. Sedikit atau banyak, korupsi tetaplah korupsi. Tidak ada pembenaran dalam tindakan korupsi. Pendidikan anti korupsi digadang-gadang menjadi satu dari sekian langkah untuk memberantas korupsi di bumi pertiwi. Tak luput pula pendidikan anti korupsi untuk para calon pelayan publik yang kita kenal calon aparatur sipil negara. Kita yakin dan sepakat orang-orang berpendidikan ini sudah fasih dan khatam akan pengertian, penyebab, ataupun dampak dari tindak pidana korupsi. Namun mengapa di antara mereka semua masih ada pihak yang dengan teganya mengambil hak rakyat? Karena ternyata materi yang hanya sekedar teori tak mampu mengalahkan rasa serakah manusia. Dalam diri manusia harus tertanam spiritual accountability. Sebuah keyakinan bahwa setiap perbuatan pasti ada balasannya. Aku yakin semua agama dan keyakinan mengajarkan hal ini. Hidup memang hanya sekali, lantas mengapa harus bersusah payah mendapatkan pembalasan untuk kesengsaraan? Spiritual accountability mengajarkan kita untuk memiliki niat baik dengan visi dan misi yang baik, didukung usaha terbaik dari diri kita untuk memperoleh hasil terbaik tanpa merugikan orang lain dan tanpa mengambil hak orang lain. Penanaman spiritual accountability patut dimulai sejak dini, sejak masih kanak-kanak. Lalu siapa yang berperan? Banyak pihak yang bisa turut andil. Orang tua tentunya, keluarga, sanak saudara, bapak ibu guru, dan masyarakat sekitar. Oke, kita mungkin lelah jika membicarakan korupsi miliaran juta. Biarlah hukum yang berbicara. Kita tengok hal-hal yang terlihat sepele, namun ternyata bisa menjadi cikal bakal korupsi. Terkadang kita tidak menyadari kebiasaan yang dilazimkan seperti terlambat, bolos jam pelajaran, meminta uang lebih untuk iuran sekolah, mencontek, itu hal-hal yang tidak berintegritas dan bagian kecil dari sikap koruptif. Korupsi uang, korupsi waktu, bahkan sampai sekarang pun kita bisa katakan masih ada oknum-oknum yang korupsi waktu bekerja. Tindakan-tindakan inilah yang harus diberantas sejak dini. Atas keresahan-keresahan ini, dibentuklah sebuah gerakan untuk melawan dan memberantas korupsi sedini mungkin. Diluncurkan tanggal 22 April 2014, sebuah gerakan yang diberi nama Saya Perempuan Anti Korupsi. Survei KPK pada tahun 2012 sampai 2013 di kota Solo dan Yogyakarta menyajikan fakta yang sangat mencengangkan. Hanya 4% orang tua yang mengajarkan kejujuran pada anak-anaknya. Perlu digarisbawahi, bukan hanya sekedar kejujuran berbicara. Melalui gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi atau SPAK, para orang tua khususnya perempuan sebagai ibu memiliki peranan yang penting untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak usia dini. Secara umum, gerakan ini memiliki dua kegiatan, yaitu pelatihan untuk fasilitator atau para calon agen SPAK dan penyebaran pengetahuan anti korupsi berupa sosialisasi oleh para agen.
pergerakan SPAK sangat luar biasa. Dengan giat mereka mengkampanyekan anti korupsi dari media sosial hingga di tempat-tempat umum secara langsung. Saat ini SPAK telah memiliki lebih dari 494 orang fasilitator yang tersebar di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia untuk mengajak masyarakat semakin sadar pentingnya nilai anti korupsi dan melawan korupsi dimulai dari keluarga. Gerakan SPAK menjadi contoh bagi kita semua bahwa siapapun bisa melawan korupsi. Tidak harus KPK, tidak harus penegak hukum. Justru dari kitalah yang seharusnya bergerak. Hai sahabat calon pegawai negeri sipil yang mengemban amanah mulia dari rakyat. Aku ingin kita bisa seperti gerakan SPAK. Kita tersebar di seluruh Nusantara, kita ada di setiap lapisan masyarakat. Saatnya kita turut menanamkan nilai anti korupsi dan melawan kejahatan ini dimulai dari meyakinkan dan meneguhkan diri sendiri. Berani berbicara dan menolak dengan tegas, karena diam bukan pilihan kita. Kalau NKRI harga mati, maka integritas kita junjung tinggi. Siniar dari aku, Salsabila, kelas 2C, Pusdiklat PSDM, Kementerian Keuangan.